Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan aturan selama kelas berlangsung. Warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. peserta bisa on cam dan mengenakan pakaian yang rapih dan sopan. Peserta dilarang menyalakan mic selama acara berlangsung, kecuali saat diizinkan pada sesi tanya jawab. Peserta bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya saat sesi tanya jawab. Peserta bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Peserta diharapkan mencatat untuk membuat resume dari pertemuan malam ini. Peserta bisa mendokumentasikan acara ini dengan melakukan screenshot sepanjang acara berlangsung. Dan yang terakhir, akan ada link absensi di akhir acara untuk diisi setiap harinya agar mendapat sertifikat di hari terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi semoga dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menuntut ilmu ya, baik itu secara offline maupun online seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Khairul Anwar. Selamat malam, Profesor. Selamat. Terima kasih Profesor Khairul Anwar. Malam ini tentunya kemarin kita sudah opening ya terkait acara kita yakni kuliah kebangsaan dengan tema Indonesia Movement, akselerasi pendidikan digital. Nah, kelas ini nantinya akan berjalan selama 4 hari ya, dan ini termasuk kelas pertama kita, jadi saya berharap semoga teman-teman di sini masih semangat untuk terus menimba ilmu dan menyerap segala ilmu yang akan kita dengarkan nih, yang siapa tahu kemudian hari bisa kita terapkan di kehidupan kita. Nah, malam ini kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Khairul Anwar. Beliau pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM. Beliau juga merupakan lulusan Teknik Elektro ITB dan beliau melanjutkan pendidikannya di Nara Institute of Science and Technology. Beliau juga salah satu penerima IEEE Best Student Paper Award of IEEE Radio and Wireless Symposium tahun 2006 di California. Selain itu, Profesor juga banyak sekali memiliki pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin nanti akan dibagikan kepada kita semua, gitu, diceritakan ke kita semua, tentunya dengan mengaitkan dengan tema kita yang luar biasa hari ini, yaitu peran telekomunikasi dalam penyebarluasan informasi. Kepada Profesor Khairul Anwar, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak moderator ya, ini Mbak Mautia, kemudian juga Mas Archif, kemudian juga seluruh peserta malam ini. Saya mendoakan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang barokah, menjadi malam yang banyak kebaikan yang kita akan lakukan begitu ya, yang menginspirasi kita untuk memberikan kontribusi kita kepada bangsa Indonesia dan juga kepada ilmu pengetahuan, insya Allah. Saya punya 45 slide dan 45 menit gitu. Jadi seandainya satu slide itu 1 menit mungkin akan pas ya. Namun beberapa ada yang akan lebih panjang, beberapa ada yang lebih pendek. Dan teman-teman semuanya karena dari berbagai bidang, nanti kalau menemukan rumus tidak harus dihafal ya. Nah, tidak harus ditulis semuanya, tapi teman-teman harus memahami filosofi atau makna dari rumus tersebut sehingga bisa digunakan untuk melakukan action, mau dipakai untuk bisnis, atau mau dipakai untuk meneliti, atau mau dipakai untuk bekerja sama,
ya itu bisa dilakukan begitu. Nah, agar terstruktur, ya saya mengharapkan dicatat. Ya bisa jadi kalau dengerin saja bisa masuk juga sih, tapi ketika dicatat itu yang masuk lebih banyak. Ya, selain yang masuk lebih banyak, teman-teman akan memiliki catatan dan teman-teman tahu letaknya begitu. Jadi poin ini tuh di mana, poin ini di mana. Nah, itu yang membuat kita rapi ya dalam berpikir sesuatu. Nah, itu saya harapkan seperti itu. Mbak Mutia, saya benar-benar 45 menit ya. Iya, Prof. Kurang Ya. lebih 45 menit, habis Ya. itu kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Siap, ya. Nah, karena waktu saya 45 menit, sebenarnya saya punya video, nanti kalau penting saja kita putar. Ya, saya fokus kepada materi. Jadi materi yang akan saya berikan itu adalah Understanding Digital Transformation, Industrial Revolution 4.0, Society 5.0, ya, dan some flagship products. Ya. Jadi sebenarnya karena kita berdiskusi tentang kuliah kebangsaan begitu ya, ya maka saya tambahkan flagship product. Ya, flagship product itu adalah kira-kira apa sih yang akan kita unggulkan gitu. Jadi produk kita tuh banyak, ya misalkan ada 10, tapi yang kita unggulkan mungkin 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi untuk beberapa masa itu kita perlu memiliki flagship product. Ya. Flagship itu singkatan, ya bukan singkatan ya, itu terbentuk dari 2 kata sebenarnya. Flag itu adalah bendera, ship itu kapal sebenarnya. Jadi bendera kapal itu adalah tanda kan ya, tanda yang menjadi produk unggulan kita. Oke itu, dan nama saya Khairul Anwar ya, sekarang menjadi direktur di Pusat Unggulan IPTEK atau The University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communications atau disingkat ICOMS di Telkom University. Jadi ini pusat unggulan IPTEK untuk intelligent, ya, artificial intelligence di telekomunikasi ya. Tapi kami menggunakan kata advance itu adalah artificial intelligence yang lebih maju lagi. Dan kami menyasar 6G sebenarnya dengan nama ICOMS ini ya. 6G and beyond ya, dari 2030 dan setelahnya. Nah, Indonesia kan akan menjadi, diprediksikan akan menjadi Indonesia emas atau memasuki golden era tahun 2045. Nah, itu kalau kita do nothing dari sekarang, maka era itu akan nothing juga begitu. Nah, maka saya melihat kuliah malam ini menjadi kuliah yang penting bagi kita sehingga tidak nothing nanti Indonesia 2045. Dan pusat unggulan IPTEK ini menjadi satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Maka ya ini mohon doanya mudah-mudahan karena satu-satunya di Indonesia untuk bidang ini ya, maka saya mohon doanya mudah-mudahan bisa amanah memegang research center ini ya dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Saya sekarang sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group yang pusatnya di Bangkok di Thailand ya, dan saya menjabat Vice Chairman sejak 2019 dan akan berakhir tahun depan sebenarnya 2022 ya, dan banyak sekali ini pengalaman yang saya dapatkan dan kita bisa membawa teknologi Indonesia ke internasional salah satunya lewat ini gitu. Jadi menjadi delegasi resmi Republik Indonesia di kancah internasional yang melalui forum ini untuk dibawa ke standar tertinggi di dunia di telekomunikasi yaitu ITU. Salah satunya adalah masukan untuk 6G itu mulai diberikan kepada kami ya, ditawarkan kepada kami ya sampai Juni 2022. Karena ITU akan mengadakan sidang pada Juni 2022 ya terkait dengan 6G atau IMT 2030. Kemudian saya sebagai chairman di IEEE Indonesia Section dan senior member di IEEE Indonesia Section. Mudah-mudahan kuliah malam ini bermanfaat ya. Dan ini email saya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau ada peluang
partnership ya, atau misalkan Pak saya mau melanjutkan S2 ya atau S3 misalkan ya, silahkan mengontak saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu atau memberikan rekomendasi, atau misalkan mau riset bersama saya silahkan, atau menjadi murid saya juga silahkan di Telkom University. Oke, jadi disampaikan oleh Mbak Mutia tadi, saya berada di Jepang 14 tahun, ya dari tahun 2002 sampai 2016, dan saya menjadi dosen di Jepang sejak 2008. Saya menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB, kemudian di Jepang juga ya, master dan doktor berprestasi utama terus, alhamdulillah. Dan ini mendapat penghargaan dari Amerika tahun 2006, yang kiri ini ya. Ini mewakili Asia. Jadi satu benua, satu pemenang ya, satu benua, satu pemenang. Dan setelah kembali dari Amerika, saya mendapat penghargaan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka tahun 2006 ya, pada 17 Agustus 2006. Ini teknologi saya menjadi standar tertinggi di dunia untuk yaitu ITU ya, dan ini recommendation nih bentuknya kan. Recommendation itu dokumen tertinggi ya, dari seluruh standar itu recommendation. Jadi kalau teman-teman membaca recommendation, maka dia harus diikuti. Sifatnya strong. Kemudian ini penghargaan di Jakarta, dan ini juga di Jakarta, di TAYTB ya. TAYTB itu singkatan dari tidak ada yang tidak bisa. Jadi TAYTB Award. Dan alhamdulillah tahun 2021 saya menjadi dosen berprestasi nomor 1 di Telkom University. Mudah-mudahan teman-teman semua juga begitu ya, jadi berprestasi di bidang masing-masing dan di tempat masing-masing. Kemudian saya lanjutkan ya, ini setelah kembali ke Indonesia, saya memimpin EdWiTech, dan EdWiTech ini berubah menjadi pusat unggulan iptek pada tahun 2020, bulan Juli, dan kami juga berubah logo dan berubah nama begitu. Padahal sayang sekali nama EdWiTech ini sudah terkenal di IEEE ya, tapi tidak masalah. Kami menggunakan brand baru yaitu Advanced Intelligent Communications. Dan alhamdulillah funding kami naik terus ya. Insya Allah di tahun 2021 ini banyak ya, sekitar ya mudah-mudahan lebih dari 4 miliar. Kemudian ini ada anak. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini riset project yang sedang kami lakukan saat ini. Kami bagi dua, yaitu internasional dan nasional ya. Jadi internasional ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 sama 1 tugas dari negara ya, ini menjadi think tank G20 ya. Indonesia kan nanti menjadi tuan rumah KTT G20, yaitu 20 negara di dunia yang ekonominya maju ya. Dan kami ya diminta menjadi think tank untuk bidang digital connectivity, cyber security, dan inclusivity ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa amanah memegang think tank 20 untuk G20 di Indonesia ini. Yang pertama proyek kami dari ASEAN untuk disaster ya. Kami menggunakan drone untuk menemukan korban, dan kami menggunakan base station yang mobile yang bisa menangkap sinyal 2G, 3G, 4G, dan 5G dalam satu mobil atau satu device. Karena kalau keadaan bencana terjadi, kita nggak bisa milih-milih generasi, nggak bisa milih-milih operator kan. Jadi operator apapun harus kami tangkap sinyalnya, generasi apapun harus kami terima sinyalnya begitu. Dan ini kami kerjakan dan didanai oleh ASEAN dan juga didanai oleh LPDP kalau di Indonesia. Kemudian ini proyek dari Amerika, ya ini baru kami terima tahun ini, Dynamic Spectrum Alliance, untuk penggunaan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi generasi ke-6 yang menggunakan 6 giga ya sebagai frekuensi unlicensed ya. Dan ini setara dengan 5G ya, tetapi gratis begitu. Ya, jadi ini kami sedang memikirkan bagaimana operator juga tidak rugi, tapi masyarakat juga dapat Wi-Fi atau dapat internet murah begitu. Jadi ini yang poin nomor 2. Ini
proyek kami setahun ya. Ini mohon doanya mudah-mudahan bisa sukses juga membawa atau implementasi Wi-Fi 6 di Indonesia. Terus kemudian ini proyek Quantum bersama dengan Multimedia University di Malaysia. Ini juga baru kami laksanakan tahun ini. Ini persiapan kita untuk 6G. Kemudian artificial intelligence atau AI untuk agriculture. Ini juga bersama dengan kampus dari Malaysia, dari UTM. Ini juga tahun ini juga. Kemudian insya Allah kami akan menerima, mudah-mudahan ini ya, funding dari Denmark ya untuk PPDR. PPDR itu untuk disaster juga, jadi Public Protection and Disaster Relief. Ya. Ini proyek internasional. Proyek nasional selain Patriotnet itu adalah kereta cepat 5G ya, atau ini singkatan dari Future Railway Mobile Communication System. Ini dibiayai oleh BRIN. Kita juga mengerjakan roket Indonesia dibiayai oleh BRIN untuk kecepatan sampai 2.400 km per jam. Ini kami sedang kesulitan membuat eksperimen secepat itu gitu. Tapi untuk algoritma ya, kemudian proven pakai matematika dan simulasi, kita sudah selesai sampai 1.400. Ya, 1.200 sampai 1.400 masih oke, tapi di atas 2.000 kita kesulitan gitu ya. Memang kecepatan tinggi itu berat sekali di telekomunikasi. Jadi ini sedang kita kerjakan yang nomor 7, dibiayai oleh BRIN. Kemudian kita sedang membuat 5G Merdeka, yaitu karya, mudah-mudahan ini menjadi murni karya anak bangsa gitu ya. 5G karya anak bangsa, karena kami tidak menggunakan produk dari luar negeri sama sekali. Ini murni rakitan kita sendiri begitu. Jadi rakitan dengan produk-produk lokal yang kita bikin. Ini mohon doanya mudah-mudahan selesai di tahun ini. Nomor 9 kita mendapat proyek bersama dengan Kominfo untuk menentukan teknologi masa depan. Itu kita sebut sebagai harmonisasi spektrum frekuensi untuk Indonesia Maju. Kita singkat Harumi ya. Harumi itu nama perempuan Jepang sebenarnya ya. Jadi haru itu musim semi, mi itu cantik. Ya ini alhamdulillah di Indonesia juga harum juga di Indonesia. Terus nomor 10 Kominfo juga ya, ini kita pendeteksian sinyal terutama untuk illegal transmitter ya, mendeteksi sinyal dari teroris atau sebagainya ya, itu kami juga sedang kerjakan sekarang. Kemudian yang terakhir ini dari Kemendikbudristek adalah pusat unggulan IPTEK ya, dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk perguruan tinggi atau PT ya, ini sampai dengan tahun 2022. Mudah-mudahan kami juga masuk ke klaster yang baik ya, ke klaster yang baik untuk Indonesia begitu. Oke, itu yang proyek kami tahun ini ya. Ini mudah-mudahan kami bisa sukses melaksanakan semuanya dan memberikan manfaat yang besar untuk bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semua ya, kami melihat bahwa bidang pengetahuan apapun itu bisa kita jelaskan dalam sebuah pohon. Nah, pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Yang dinikmati masyarakat itu hanya buah, teman-teman ya. Bahkan daun pun tidak dipakai gitu ya. Ini asumsi saya bukan jahe atau tanaman obat-obatan ya. Kalau tanaman obat-obatan yang dinikmati yang bawah, ini maksud saya adalah tanaman pohon berbuah gitu ya. Jadi misalkan apel, mangga begitu. Nah, yang akar itu kalau di bidang telekomunikasi, akarnya adalah information theory, machine learning, teori-teori dasar atau riset dasar, signal processing, coding theory, ya, kemudian mediumnya ada optik, ada molekul, ada kuantum, ada elektromagnetik begitu. Tetapi yang dinikmati masyarakat itu adalah application, product, device. Ini yang bisa menghasilkan ekonomi yang atas. Ya. Karena masyarakat nggak akan melihat bawah, masyarakat nggak akan membaca, Pak ini informasi teorinya gimana, enggak. Dia akan fokus ke buah ini bisa dimakan atau enggak, atau kalau device bisa dipakai atau enggak, ya, bisa berfungsi atau enggak. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang fokus kepada buah,
Ya, kalau musimnya sedang musim sih enak, dia bisa kaya di sini ya. Tapi kalau tiba-tiba berubah, karena masyarakat itu ganti-ganti. Mungkin ada buah yang bertahan 3 tahun. Tahun keempat udah ganti lagi. Jadi sekarang misalkan buah mangga ya, tahun keempat udah ganti lagi buahnya, buah belimbing misalnya. Ya, atau buah apa gitu. Nah, kalau kita nggak kuat akar dan batang, nggak bisa survive. Kalau masyarakat ganti musim gitu ya, buah mangga tidak lagi laku ya, kalian kalau nggak punya batang dan akar nggak bisa survive setiap zaman. Maka saya menyarankan berbagai bidang itu memperkuat akar dan batang, terutama ketika S1 ya. Jadi kalau ngambil kuliah, yang serius kuliahnya. Jangan kuliah hanya absen ya. Kalau hanya absen itu rugi banyak sekali ya. Kalian rugi, orang tua rugi, dosen rugi, kampus rugi gitu. Kalau hanya titip absen. Tapi ketika kuliah duduklah di depan, ngacung, mendengarkan begitu ya. Maka kalau seperti itu, teman-teman semua sama artinya dengan memperkuat akar dan batang. Jadi kalau tiba-tiba masyarakat ini ganti buah gitu ya, kalian bisa survive karena akar dan batang nggak akan banyak berubah kan. Ya, maka dia akan almost stabil di setiap zaman gitu. Nah, ini terkait dengan sampai buah ya. Kalau waktu saya di Jepang, saya melakukan yang bawah ini 100%. Tapi ketika pulang ke Indonesia, karena industri kita belum semaju Jepang, ya saya mengalah melakukan ini 20%. Akhirnya penurunan ilmu baru, teori baru itu berkurang saya setelah pulang ke Indonesia karena fokus 20% di atas. Ya. Nah, kalau misalkan industri kita udah maju, saya akan balik lagi 100% di bawah. Jadi yang atas biarlah dikerjakan oleh industri. Begitu. Nah, problemnya industri di kita itu kalau nggak untung nggak mau. Ya, jadi maunya itu yang nggak ada resiko gitu. Rata-rata begitu, maunya nggak ada resiko. Padahal zaman berubah, itu kalau kita nggak ada yang berani ambil resiko nggak bisa sukses gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya waktu saya presentasi ke industri di Indonesia ya, Pak ini kira-kira siapa yang pakai? Kemudian dijual berapa gitu. Oh, ini namanya baru keluar dari riset, ya berarti harus kita riset dulu gitu. Saya juga nggak tahu nanti kira-kira siapa yang pakai gitu. Tapi kalau alat itu jadi dan kita presentasikan di mana-mana, mungkin akan ada yang menggunakan gitu. Itu karena ketika saya bawa ke industri, banyak yang mengatakan, wah ini karena nggak jelas, nggak dilakukan begitu. Itu beda sekali dengan Jepang ya. Ketika saya bawa ke Jepang, ke Hitachi, ke Fujitsu, ke Sanyo begitu ya, ke Sony misalkan, atau ke Toshiba misalkan ya, mereka tuh nggak nanya ini yang pakai siapa, tapi mereka yang tanya adalah manfaatnya apa, bisa apa. Baru mereka itu berpikir, baru menjual. Setelah itu diketahui. Jadi mereka menanyakan apa kelebihan dibanding dengan teknologi yang lain. Nanyanya begitu. Ya, terus kemudian bisa menaikkan berapa persen, atau bisa menurunkan power berapa persen, bisa improve error berapa persen. Yang ditanya begitu. Baru setelah itu proven, mereka baru menjual, baru berpikir, wah ini dijual di mana misalkan ya. Itu seperti itu bedanya ya. Nah, itu perlunya kita berkolaborasi karena kalau kita memikirkan semuanya, kita nggak akan berpikir fundamental. Ya, ini target kami adalah becoming one of the world-class leading research center in the field of advanced intelligent communications. Nah, kalau kita terlalu sibuk di atas begitu ya, kita nggak akan bersaing di algoritma di bawah dengan negara-negara lain. Jadi ini pentingnya kita berkolaborasi. Ya tidak semua kita hebat di setiap bidang, tapi kita harus hebat di topik kita gitu. Kalau saya sendiri adalah information theory dan coding theory. Jadi batang sama akar ini insya Allah kuat kami ya. Insya Allah kami kuat dan kami akan kembangkan terus. Ya, dengan sesekali kami menggunakan untuk aplikasi, terutama kebencanaan seperti tadi kereta cepat itu adalah berbasis ini semua.
Jadi kalau generasi mau 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, ya, ilmu dasarnya kan ini masih sama semua. Yang mungkin nanti yang berubah itu bandwidth-nya berubah, sampling-nya berubah. Ya, yang berubah kan hal-hal bukan prinsip gitu. Tapi prinsipnya sama semua, seluruh generasi telekomunikasi. Nah, teman-teman di bidang masing-masing juga begitu. Kalau akarnya paham, rakyat ini berubah, kalian survive. Begitu ya. Ini pentingnya pohon tadi gitu. Nah, berikutnya adalah executive summary. Ini saya sampaikan di awal, khawatir waktunya nggak cukup. Jadi yang pertama ya, tantangan masa depan yaitu bisa datang dari 3 hal ini gitu. Yang pertama adalah tantangan Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Ya. Yang kedua adalah ya SDG atau Sustainable Development Goals dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yaitu ada SDG. Yang ketiga adalah dari digital transformation, baik itu Indonesia maupun dunia, karena sedikit berbeda Indonesia dan dunia. Ya, tapi itu akan menantang kita semua. Itu yang pertama. Maka silahkan ya teman-teman semua, actionnya apa itu untuk menyambut tantangan itu. Berikutnya adalah kita harus merespon tantangan itu dengan invention dan innovation. Nah, invention ini berat ya teman-teman. Invention itu menemukan sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui, itu berat itu. Tapi yang insya Allah agak ringan itu innovation. Innovation itu barangnya sih tidak baru, tapi yang baru adalah caranya. Jadi caranya, misalkan yang tadinya butuh 2 jam, ya teman-teman punya inovasi apa sehingga butuh hanya 1 jam. Yang tadinya butuh 10 juta, teman-teman inovasi apa sehingga hanya butuh 5 juta. Yang tadinya sulit, ya berpanas-panasan, yang sekarang menjadi mudah, misalnya ya tidak berpanas-panasan, misalkan taksi online ya. Kalau dulu kan kalian harus nyebrang ke jalan baru menyegat taksi di jalan. Ya kalau sekarang enggak, cukup order lewat handphone, taksinya mendatangi kita. Itu adalah cara yang baru, tapi taksinya sih lama. Caranya aja yang baru. Nah, ini adalah bagian dari innovation. Jadi innovation mungkin lebih mudah, lebih cepat ya daripada invention. Kalau invention berat, perlu bertahun-tahun dan perlu konsisten. Tapi menurut saya bangsa Indonesia harus dua-duanya ya. Yang dibedain adalah percentage. Berapa orang harus melakukan innovation, berapa orang harus melakukan invention. Nah, saran saya adalah yang invention serahkan kepada universitas. Tapi kalau innovation serahkan kepada industri. Gitu. Karena ya industri tinggal kalau nggak tahu suatu teori, datang aja ke kampus ya, nanti kami jelaskan. Kalau nggak tahu suatu teori, misalkan, Pak, kami mau berinovasi ini, tapi bisa nggak diginikan gitu ya. Itu datang ke kampus. Nah, tugas kami itu membuat invensi, jadi penemuan-penemuan baru itu tugas kami. Ya, kalau misalkan ini difahami dengan baik, saya rasa bagus sekali nih kolaborasi di Indonesia. Terus ketiga, itu adalah revolusi industri, ya, itu fokus pada ekonomi. Jadi bagaimana teknologi dikembangkan atau industri itu diubah atau melakukan revolusi, ya, orientasinya adalah ekonomi, menaikkan ekonomi. Sedangkan Society 5.0 fokusnya bukan ekonomi. Society 5.0 fokusnya adalah human need atau kebutuhan manusia. Kalau yang revolusi industri fokusnya bagaimana teknologi dibikin yang menghasilkan uang. Ya, jadi mata duitan ini kalau revolusi industri. Tapi kalau Society 5.0 itu adalah manusia perlu apa, bikinkan teknologi. Jadi orientasinya bukan uang. Kalau yang Society 5.0 orientasinya adalah misalkan orangnya sudah tua, itu kan nggak bisa miring-miring sendiri kan tidurnya. Nah itu yang memiringkan kasurnya, teknologi kasur, miring kanan, miring kiri, ya seperti itu. Itu maksudnya Society 5.0 itu begitu. Jadi mungkin yang beli itu tidak banyak yang beli. Ya, tetapi teknologi itu dikembangkan adalah untuk menciptakan kenyamanan hidup bagi manusia. Itu Society 5.0. Ini kalau nggak diketahui nanti teman-teman nggak tahu bedanya begitu ya.
Nah, terus nomor 4, ya, bisnis yang tersisa di 5G itu masih banyak dan potensinya besar. Kenapa ini saya bilang atau saya sampaikan? Karena 5G sudah di-launching di Indonesia. Juli 2021, Juni 2021, kalau di kampus itu di Telkom University, itu kampus pertama launching, dan luring, jadi bukan online tapi offline atau fisik. Dan selain di kampus, itu dilakukan oleh Telkomsel ya, di Grapari Telkomsel atau kantor Telkomsel. Oh, satu lagi di Solo ya. Di Solo itu bukan di punya Telkomsel tapi di gedung pemerintahan ya di Solo ya. Kalau kampus di Telkom University, kalau non kampus tapi non industri itu di Solo ya. Itu juga satu-satunya yang non industri ya. 5G di launching di Solo. Juni 2021. Nah, karena 5G sudah di launching ya, maka sebenarnya inovasi 5G sudah selesai. Inovasi di teknologi maksudnya. Inovasi dan invensi di 5G sudah selesai. Yang belum adalah bisnisnya. Nah, ini masih banyak. Nah, teman-teman dengan 5G sudah di launching, jangan kecewa. Masih banyak ini yang implementasi juga belum komplit kan ya. Kemudian bisnis 5G juga masih, menurut saya masih kurang. Ya, jadi teman-teman yang bisa augmented reality atau virtual reality, yaitu lakukan gitu. Untuk bisnis 5G ini ya. Terus kemudian berikutnya, transformasi digital. Nah, transformasi digital itu memiliki 3 enabler. 1, kuantum. 2, artificial intelligence. Dan 3, blockchain. Ya, mungkin ini beberapa teknologi masih asing bagi kita, terutama yang blockchain ya. Tapi ini akan masuk juga kepada kita, karena keefektifan dari blockchain. Ya, blockchain itu kan bisa melakukan transaksi online. Transaksi online tercatat tidak bisa ditipu. Karena untuk teman-teman menipu sebuah blockchain, teman-teman harus menipu seluruh sistem. Menipu satu, ketahuan kalau teman-teman menipu di situ gitu. Nah, ini kan menakutkan orang-orang yang suka menaikkan atau menurunkan harga. Ya, orang kan kalau nggak terkonek ke internet itu ada orang menaikkan menurunkan harga suka-suka. Misalkan cabai di daerah A naik sekian, cabai daerah B biasa aja gitu ya. Nah, orang yang menaikkan itu ketahuan oleh blockchain karena seluruh transaksi itu tercatat. Ya. Maka kalau ada kenaikan itu harus seluruh sistem naik baru nggak ketahuan. Ya, itu akan datang juga saya kira di Indonesia nanti. Ya, terus kemudian yang ke-6 itu untuk 6G ya, itu masih long term investment, jadi investasi sekarang itu insya Allah akan bergulir terus gitu, untuk nanti 2030. Dan ini saya bagi menjadi 2, yaitu quantum artificial intelligence. Jadi kuantum itu dengan kecepatannya karena bisa paralel, bisa superposisi. Artificial intelligence itu cerdas. Nah, kecepatan bertemu dengan kecerdasan itu kan menakutkan. Sudah cerdas cepat lagi. Itu kan menakutkan gitu. Kalau cerdas tapi lambat masih bisa kalian mengelak gitu. Atau cepat tapi nggak pintar masih salah-salah juga. Cepat atau nggak pintar itu kan sama dengan orang lari pakai rintangannya ditabrak semua. Itu cepat kan tapi salah. Ya. Kemudian pintar tapi lambat, ya, bisa ditinggal orang gitu. Tapi pintar dan cepat ini yang menakutkan, dan ini masih baru ya riset ini. Nanti di slide ini saya tampilkan juga, dan ini berpotensi untuk terus berkembang di masa depan. Terus berikutnya adalah security atau keamanan. Jadi ini menjadi menguat di era 6G itu karena koneksi ke internet itu banyak sekali ya. Jadi karena saking banyaknya koneksi ya, itu security menjadi urgent. Ya, security itu mirip dengan teman-teman naik kapal. Ya, naik kapal, kapalnya bertingkat-tingkat. Ya, kemudian ada orang yang bolongin
bolongin kapal dari bawah. Misalkan orang di level bawah, ya tinggal di bawah, bolongin dinding kapal. Kira-kira tenggelam semua nggak itu seluruh kapal? Tenggelam. Mau orang kaya, orang miskin, tenggelam semua itu di seluruh kapal. Nah, security itu kayak gitu. Sekali satu jebol, seluruh sistem jebol semua. Makanya pentingnya adalah seluruh lini, seluruh link itu secure. Mirip kapal tadi. Semua orang yang naik kapal itu tidak akan bolongin kapal gitu. Itu security kayak gitu. Dan dengan adanya kuantum ya security itu mudah dijebol sekarang. Karena kuantum bisa menjebol yang harusnya bisa baru jebol dalam 10.000 tahun menjadi jebol dalam 0,01 detik. Itu kan nakut-nakutin orang. Wah, nanti jangan-jangan sistem saya udah jebolin dengan quantum computing. Dan itu yang bisa menjebol dengan sangat cepat itu algoritma namanya. Yaitu Peter Shor itu membuat algoritma untuk melakukan faktorisasi bilangan prima yang dipakai dalam security. Ini akhirnya ilmuwan membuat security baru, yaitu post quantum security. Jadi security yang tidak bisa dijebol oleh quantum computer. Sekarang lagi berkembang di dunia, lagi hot, dan itu nanti akan dipakai di 6G soalnya. Peluang besar ya, karena belum keluar saya tidak berani menyatakan dipakai ya. Peluang besar dipakai di 6G karena security-nya sangat bagus. Dan terakhir ini kami akan melakukan konferensi internasional IEEE Symposium on Future Telecommunication Technology bulan Desember di Bandung, ya, dan ini sudah disponsori oleh industri baik nasional maupun internasional, dan tokoh dari Jerman akan hadir dalam conference kami ini, ya. Karena ini fokus pada Future Telecommunication Technologies, ya, mudah-mudahan nanti kami banyak memberikan update baru kepada Indonesia, ya, teknologi yang sedang hot di internasional. Oke, itu executive summary. Mbak Mutia, saya masih punya waktu berapa menit? Sebenarnya kalau dihitung sesuai ini mungkin sekitar 5 menit lagi sih, Prof. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ini 7 dari 45 slide. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Prof. Kita lanjutkan aja. Iya, kita lanjutkan ya. Oke, saya coba agak cepat ya. Jadi teman-teman semua, ini yang tadi saya sampaikan ya, bedanya invensi sama inovasi. Kalau invensi itu dari sesuatu yang tidak diketahui, wah ini saya kasih tanda tanya. Ini buku ini kalian lupakan ya, ini buku ini nggak ada hubungannya. Buku ini sebenarnya hubungannya adalah tahun 2000-an, ya, ada 24 ilmuwan yang masuk ke dalam 100 tokoh penting. Tapi tahun 3000-an itu akan ada 65 ilmuwan yang masuk ke 100 tokoh penting, ini menurut Michael Hart. Ya. Tetapi poin saya adalah di sini ya, ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan buku tadi. Ini adalah invensi ya, itu dari yang tidak diketahui menjadi diketahui. Tentang apa? Tentang apapun, mau teori, algoritma, sensor, device, apapun yang tadinya nggak diketahui menjadi diketahui, itu disebut invensi. Biasanya itu ada di ilmu dasar. Ya, teman-teman dari kedokteran, dari fisika, kimia, biologi, ya, itu biasanya banyak menemukan invensi. Karena dari yang awalnya tidak diketahui menjadi diketahui oleh riset teman-teman semua. Nah ini sulit ya, invensi itu sulit. Bahkan setahun nggak cukup, ya mungkin harus bertahun-tahun untuk bisa menemukan suatu invensi. Maka yang menemukan invensi itu diberi hadiah Nobel. Invensi. Nah, cara yang agak mudah itu inovasi. Inovasi itu teori diketahui, algoritma diketahui, device diketahui. Ya, cuma untuk menjadi aplikasi itu caranya yang baru. Itu disebut inovasi. Jadi misalkan cara lama pakai teknologi A. Ya. Kalau cara baru pakai teknologi B. Ya. Dan itu aplikasi langsung dipakai masyarakat, ya ini disebut inovasi karena caranya yang baru, ya. Lebih murah, lebih cepat, lebih ringan, ya itu yang teman-teman bisa lakukan. Ini saran saya untuk level negara kita, itu tidak masalah inovasi ini banyak begitu ya.
dibanding dengan invensi. Cuman saya pengennya kalau invensi itu jangan tidak ada sama sekali juga gitu. Jadi maksud saya adalah kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kan prinsip kaidah dalam agama kita kan. Ya kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau tidak semua bisa membuat invensi, jangan tinggalkan sama sekali invensi, jangan. Jadi harus ada beberapa orang yang pintar ya untuk menemukan temuan baru. Gitu. Oke, terus berikutnya adalah posisi ya. Jadi ada revolusi industri itu dari zaman revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Kemudian society 5.0 itu sebenarnya dimulai dicetuskan 2018. Makanya saya bikin kotaknya ini agak ke belakang ya, dibandingkan dengan revolusi industri yang sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian digital transformation itu lebih baru lagi daripada society. Mungkin ini 2019 atau 2020 mungkin ya. Atau 2021 gitu ya, digital transformation ini. Nah ini lebih baru lagi dibandingkan dengan society 5.0, apalagi terhadap revolusi industri ini paling tua, revolusi industri. Nah 5G, 6G, dan Indonesia 2045 itu mendukung semuanya. Jadi 5G mendukung revolusi industri, 5G mendukung society 5.0, ya 6G juga begitu, ya. Dan 5G dan 6G itu mendukung digital transformation, ya. Dan dari 5G, 6G, 7G, 8G, ya, itu nanti akan membantu Indonesia 2045. Yang mudah-mudahan ini nanti teknologi banyak lahir juga dari kita gitu. Oke. Jadi industri seperti yang saya sampaikan di depan itu fokus kepada ekonomi ya. Jadi sumbu X itu waktu, sumbu Y itu ekonomi. Nah, satu revolusi itu membentuk huruf S. S itu adalah teknologi baru muncul, memberikan impact pada ekonomi, setelah itu saturasi. Saturasi itu stagnan. Ya, maka kalau teknologi sudah stagnan, kita perlu revolusi baru. Jadi revolusi pertama itu adalah mesin tenun dan tekstil. Ya, kemudian revolusi kedua itu adalah mesin uap dan rel kereta. Revolusi industri ketiga itu minyak dan pabrik. Ya. Kemudian revolusi industri keempat itu computing and digital. Ini revolusi industri keempat. Revolusi industri kelima itu belum diketahui ya. Nanti apa teknologi apa lagi nanti yang muncul di revolusi industri yang kelima. Tapi poinnya adalah rata-rata ya in average satu S ini 100 tahun. Jadi satu S ya, satu S curve ini 100 tahun. Nah, kalau revolusi industri ya juga memiliki 3 keyword. Keywordnya adalah 3M ya. 3M itu bukan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi 3M-nya adalah material. Jadi setiap revolusi industri itu punya kunci material ya. Jadi revolusi industri kita mulai yang kedua ya. Materialnya adalah batu bara. M kedua itu mesin. Mesinnya adalah kereta api ya. Bukan kereta listrik ya, kereta api ya. Revolusi kedua itu kereta api. Dan bisnis M ketiga adalah model. Model apa? Model bisnis. Model bisnisnya adalah transportasi. Jadi transportasi kereta api maupun transportasi kapal laut. Ini adalah yang mendominasi revolusi industri 2.0. Nah, kalau revolusi industri 3.0, materialnya itu adalah minyak, baja, dan listrik. Sedangkan mesinnya itu mobil atau kereta listrik ya. Mobil atau kereta listrik. Atau KRL ya. Kalau bahasa Jepang itu densa. Kalau ini kisa. Kisa itu mesin diesel. Kalau densa itu mesin listrik. Nah, bisnis modelnya itu pabrik. Nah, karena pabrik itu dengan adanya listrik, baja, minyak, ya, itu bisa memproduksi barang yang sama dalam jumlah besar kan. Kalau di revolusi industri 2.0 itu masih barangnya masih sedikit atau masih bikinan bukan kopi ya, tapi setiap pesan dibikinin gitu. Jadi belum ada sistem pabrik.
Nah, revolusi industri yang keempat, itu M yang pertama materialnya adalah data. Ini tahun 2000-an ya, data. Mesinnya adalah smartphone, komputer, server, itu mesinnya. Dan M yang ketiga modelnya adalah network. Jadi semua bisnis yang menggunakan network itu adalah bisnis di era 4.0. Menggunakan network, menggunakan mesinnya, komputer, smartphone, dan server, sama materialnya adalah data. Jadi barang siapa memegang data, dia bisa bisnis. Ini adalah era 4.0. Nah, era 5.0 kita masih belum tahu materialnya mungkin apa nanti di era 5.0. Mesinnya apa, kita juga belum tahu. Model bisnisnya apa juga kita belum tahu di era 5.0. Saya menduga era 5.0 itu 100 tahun dari sekarang, atau mungkin 50 tahun dari sekarang, dengan asumsi satu kurva 50 sampai 100 tahun. Berarti mungkin tahun 2050 atau 2100 nanti akan ada revolusi industri kembali. Ya, itu yang kita harus pahami ya. Maka dengan kenyataan seperti ini ya, teman-teman harus paham. Ya, karena kita masih di era revolusi industri 4.0, apa nih bisnis yang cocok gitu. Oke, sekarang kita beralih kepada society ya. Society itu bermula dari Jepang sebenarnya. Jepang pada 2018 itu declare tentang Society 5.0 ya. 2018 ya di web ini ya. WW8 CEO GoJP ya. GoJP ini mereka declare tentang Society 5.0. Nah, kalau dilihat dari sejarah, Society 5.0 itu pasti ada 1.0 juga gitu ya. Society 1.0 itu adalah masa hunting atau berburu. Jadi hidupnya nomaden, ya, makanannya dari berburu. Jadi kalau teman-teman lihat Tarzan itu adalah Society 1.0. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Society 2.0, yaitu agriculture. Manusia tidak lagi memburu binatang untuk makan, tapi menanam. Ya, maka dia udah sedikit lebih bagus. Nah, sedangkan Society 3.0 itu adalah industri. Jadi tidak lagi menanam, tapi bikin. Ya. Jadi kan dari sini sebenarnya teman-teman bisa bikin bahwa ini intersection kan, ada irisan kan sebenarnya. Tapi tidak sama, walaupun ini sama-sama industri tapi tidak sama. Ini industri yang dimaksud di sini adalah pabrik. Jadi manusia tidak lagi menanam tapi membuat pabrik. Ya. Society 4.0 itu information. Jadi kita sekarang atau beberapa tahun 80-an, ya mulai 80-an itu zamannya information ya. Zamannya 4.0, Society 4.0, yaitu penggunaan internet, penggunaan sebagainya ya. Ini adalah Society 4.0. Nah, Jepang mendefinisikan society baru, yaitu Society 5.0, yaitu New Society. Jadi Society 5.0 ya, adalah society yang menjadikan manusia sebagai sentral. Ya, jadi bukan ekonomi, orientasinya bukan ekonomi. Tapi ada dimensi baru, yaitu dimensi manusia. Jadi manusia perlu apa? Dibikinkan teknologi. Kalau ini kan ekonomi perlu apa biar naik? Itu bikin teknologi yang menaikkan ekonomi kalau yang revolusi industri. Kalau ini enggak. Manusia bagaimana agar bahagia? Bikinkan teknologi. Jadi misalkan orang tua yang dulu punya anjing yang baik begitu ya, tapi karena udah tua kan nggak bisa memelihara anjing lagi kan ya. Memelihara anjing itu sulit ya teman-teman ya kalau di Jepang. Nah orang Jepang akhirnya bikin robot. Ya robot anjing. Karena robot anjing kan cuma dicas saja, nggak perlu dimandiin, nggak perlu kalau diajak keluar nggak perlu bawain sampah untuk pupnya anjing ya. Tapi karena robot jadi lebih ringan bagi orang tua gitu. Nah orang tua kan kadang-kadang pengen masa mudanya dulu mengelus-ngelus anjing begitu ya. Nah itu anjingnya dielus-elus, nah itu anjingnya bisa bereaksi seperti hidup gitu.
Nah, teknologi yang dikembangkan untuk itu. Makanya keyword untuk Society 5.0 itu adalah comfort, ya, jadi nyaman, vitality itu bugar, dan life quality hidupnya itu berkualitas. Gitu. Jadi bukan hidup berkualitas itu kalau, ya ini saya nggak tahu, ya mungkin bisa jadi beda macam-macam orangnya. Kalau saya bayangkan, hidup orang berkualitas itu adalah bahagia hidupnya, ya penuh makna lah. Jadi hidup bukan sekedar hidup, jadi dia itu mengetahui esensi kenapa dia hidup dan harus menemukan apa dalam hidup, harus membantu orang dan sebagainya. Mungkin ke sana ya. Ini 3 keyword dalam Society 5.0 adalah comfort, vitality, and life quality. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari pengayaan sendiri untuk Society 5.0 ini. Ya, tapi intinya begitu. Jadi kalau saya bikin dalam dimensi ya, 3 dimensi, itu kalau ekonomi terhadap teknologi ini revolusi industri, tapi kalau human terhadap teknologi ini society. Gitu. Mungkin mereka akan beririsan. Ya, dan ini Jepang declare di 2018, saya sudah declare di 2010 kalau saya. Saya kan waktu diwawancara oleh sebuah majalah bilang, saya ingin temukan teori baru dalam dunia telekomunikasi yang memudahkan umat manusia. Maksud saya dalam kata memudahkan umat manusia ini adalah yang memudahkan manusia untuk beribadah. Kalau seorang muslim beribadah ya mungkin agama yang lain juga sama ya beribadah. Karena kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bahagia. Ya, jadi menemukan teknologi yang membantu ibadah, entah itu mobil, entah itu sepeda, entah itu handphone. Kalau dengan adanya itu membantu mereka beribadah, itulah teknologi yang harus kita kembangkan. Yang ingin saya kembangkan seperti itu. Nah, berarti kan itu masuk ke dalam dimensi manusia kan. Ya, mungkin beda dengan kata-kata bahagianya orang Jepang ya. Kalau bahagianya kita ya itu adalah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia. Jadi teknologi seperti itu ya, saya kalau di Jepang mau ke masjid kita kalau lagi salju kan kita nggak bisa adzan seperti di Indonesia. Kalau ada salju kita harus janjian. Hari ini kita sholat asar jam berapa, atau sholat subuh yang sulit karena kan saljunya lebat kalau pagi ya. Itu kita apakah sholat subuh berjamaah atau di rumah masing-masing ini saljunya lebat sekali gitu. Atau kalau ada beruang itu kadang-kadang masuk ke pemukiman ya. Kalau misalkan, kemarin ada diberitakan ada beruang, apakah kita sholat subuh berjamaah atau di rumah masing-masing kayak gitu. Nah itu kita chat lewat handphone. Nah itu kan bagian dari teknologi untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan orientasinya bukan untuk uang lagi kan itu kan. Nanti di masa depan apa nih teknologi yang harus kita kembangkan yang orientasinya untuk ibadah kepada Tuhan begitu. Oke. Mbak, saya masih cukup, masih bisa menjelaskan kuantum. Silakan Prof. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi saya ringkas saja di sini. Jadi sekarang kita punya 5G dan 5G ini adalah akhir dari S curve untuk elektronika. Ya. Mulai dari 6G itu kita akan pindah sedikit ke era fotonik ya, atau fotonika. Jadi penggunaan teknologi cahaya untuk telekomunikasi. Kalau ini kan masih elektronik untuk telekomunikasi. Nanti akan berubah lagi S yang baru lagi yaitu kuantum. Ya, kuantum radio. Tetapi sekarang tren orang-orang kelamaan ini kalau kuantum baru tahun 2040-an. Jadi ini dibawa ke kiri ya. Jadi mulai dibawa ke 6G. Kelamaan kalau ditaruh di 7G atau 8G, jadi mulai dibawa ke 6G. Dan ini dimulai dari deklarasi Google yang mengklaim bahwa dengan komputer mereka disebut ini ya, Sycamore, ini bisa menyelesaikan sebuah job ya dalam 200 detik. Ya. Sedangkan kalau dikerjakan oleh superkomputer klasik itu 10.000 tahun. Ini tahun 2019 ya. Ini kan yang menggegerkan orang-orang yang disebut kuantum supremasi itu ya, walaupun ini dibantah oleh IBM karena Google sama IBM kan
bersaing begitu. Dipantau oleh IBM bukan 10.000 tahun, tapi 3 atau 4 hari kalau komputer biasa. Tapi kalau kuantum 200 detik. Ya, seperti itu. Tapi terkait dengan berapa mau tahun atau hari atau bulan begitu ya. Intinya adalah kuantum cepat. Ya, karena kecepatan ini ya orang-orang trennya mau membawa ini ke 6G gitu. Jadi kelamaan kalau menunggu 7G atau 8G. Nah, Indonesia 2045 nanti setelah 7G. Jadi di sini kan 2045. Di antara 7G 2040 sama 8G 2050. Nah, kalau kita do nothing, nggak ngerjain apa-apa di tahun 2020 ini atau 2021, ya nanti tahun 2045 ya gini-gini aja, ya sama aja dengan seperti sekarang. Ya, maka kita harus action ini teman-teman, harus berubah. Ya, kita harus melaksanakan aksi nyata begitu ya. Ya, action point apa nih yang kita bisa lakukan sehingga nanti 2045 itu berubah, kita nggak seperti sekarang begitu. Ya, itu mudah-mudahan menginspirasi kita ya untuk melakukan action. Nah, salah satu action saya dan lab saya adalah 5 poin ini gitu. Jadi ini 5 top produk atau top riset project ya yang saya lakukan gitu. Jadi yang pertama yaitu adalah MCRBS, yaitu Mobile Cognitive Radio Base Station. Jadi ini adalah base station yang ditaruh di atas mobil ya untuk memberikan internet akses kepada korban bencana. Kalau dulu orang korban bencana nggak bisa ditolong pakai BTS. Kenapa nggak bisa ditolong nggak pakai handphone orang zaman dulu? Kalau sekarang, orang zaman sekarang bawa handphone. Nah, kalau terjadi gempa atau apa, pegang handphone mereka gitu. Nah, itu bisa saya kepikiran, kita harus tolong mereka dengan memberikan internet akses. Maka ini menjadi flagship dari lab kami. Ya, dan ini sekarang tahun ketiga kami sedang menjual kepada provinsi. Ini kami juga mendapat kesulitan sebenarnya, karena kalau sudah teknologi mulai ke penjualan itu sulitnya minta ampun. Sulitnya dari berbagai sisi, dari orang nggak percaya, kayak harus masuk katalog, harus ada regulasi, macam-macam. Ya, tapi kalau kita nggak berjuang, nggak akan bisa. Jadi kami sedang berjuang untuk ini. Yang kedua adalah kereta cepat. Jadi Indonesia itu negara yang belum punya kereta cepat seperti Shinkansen ya. Shinkansen itu kecepatan 480, 380, 400 km per jam. Nah, Indonesia belum punya, makanya ketika saya mengusulkan, ayo kita lakukan conference di Indonesia, mereka memprotesnya 2 ya. Yang pertama adalah Anwar, Indonesia does not have train connecting airport to the city. Saya, waduh iya ya, kita nggak ada train yang cepat gitu, yang enak untuk menghubungkan airport, kan mereka pasti datang ke negara kita lewat airport. Kebanyakan mereka kan nggak akan lewat pelabuhan kan, akan lewat airport. Nah, kalau kita nggak punya kereta dari airport ke pusat kota, itu sulit kita membawa conference besar internasional ke sini gitu. Ya sudah ada sih sekarang di Jakarta ya, cuman kan itu nggak bandri kalau bahasa Jepang. Nggak bandri itu nggak mudah gitu. Jadi seharusnya itu ada langsung dari airport ke Gambir, dari habis itu ke Bandung gitu. Jadi ada pilihan kereta biasa sama kereta cepat gitu. Harusnya ada seperti itu, baru kita layak itu didatangi oleh orang-orang internasional. Nah, ini sekarang kami sedang mengembangkan kereta cepat yang menggunakan 5G, yang kami sebut sebagai FRMCS atau Future Railway Mobile Communication System. Dan ini kami bisa desain sampai 1.200-1.400 km per jam. Walaupun belum ada kereta secepat itu ya. Tapi target kami untuk 6G ya, 6G itu harus di atas 1.000 km per jam. Dan kami sudah bisa 1.200.
Yang belum bisa adalah eksperimen. Ini kita nggak tahu eksperimen pakai apa itu kecepatan segitu. Tapi tidak masalah ya. Jadi kan kita tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Kalau nggak ada kecepatan segitu ya sebisa-bisanya aja kecepatan di Indonesia berapa itu nanti dites. Ya. Oke, itu. Terus berikutnya ya, over the horizon. Ya, over the horizon ini juga saya pengen menjadi flagship lab kami. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan ini menurut saya. Indonesia dengan negaranya yang luas, itu kita kalau disabotase oleh negara lain, listrik di tengah Jawa, di tengah Pulau Jawa dimatikan, udah seluruh Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Timur nggak bisa ke-connect. Kalau listrik di Jawa Tengah disabotase, entah dimatikan mana gitu ya, nggak bisa. Itu kalau networknya lewat darat. Ya. Nggak tahu kalau misalkan ini ada backup lewat laut ya. Kalau lewat laut berarti masih bisa lewat lautnya. Tapi ini asumsikan ada nih sabotase seperti itu, entah dari musuh-musuh Indonesia misalnya ya. Maka Indonesia untuk safety Indonesia perlu lewat langit. Jadi telekomunikasi lewat langit, itu lewat ionosfer. Nah, problemnya ionosfer itu kalau siang dan malam ganti-ganti. Nah, karena ganti-ganti, sudut ini itu jadi berubah-ubah. Dan ini menurut saya perlu kita teliti. Ini sulit ya, ini ilmu yang sulit. Tapi kalau sulit nggak dikerjain, siapa lagi yang mengerjakan? Itu flagship kami yang ketiga. Flagship kami yang keempat adalah next generation IoT. Jadi kami menemukan algoritma IoT yang baru, yang kami sebut sebagai coded random access. Ini bisa mencapai throughput 10 kali lipat dari NB-IoT. Ya, NB-IoT itu menggunakan slotted Aloha. Dia 0,37 paket per slot. Ya, teknologi kami bisa 3,7 paket per slot, berarti kan 10 kali. Ya. Problemnya adalah saya belum punya partner industri yang bisa memasukkan algoritma ini ke dalam chip. Ya, kalau bukti secara matematika sudah, secara simulasi sudah, publikasi Q1 sudah. Yang belum adalah eksperimen. Ya, belum karena memang nggak akan bisa dibeli, nggak akan ada yang jual ini. Wong algoritma bikinan kita sendiri. Ya, nggak akan kita bisa beli alat yang ada isinya ini, nggak akan. Maka cara kita adalah memasukkan, memprogram sendiri. Nah, ini kami juga ingin proof ya, nanti kalau sudah bisa proof, kami berani ini mengusulkan tutorial internasional di conference-conference. Ya, karena kita teori sudah komplit, simulasi komplit, eksperimen komplit, maka kita very strong. Terus terakhir itu adalah quantum communication, ini untuk persiapan 6G ya. Ya, ini juga 6G, IoT ini juga 6G, IoT yang next generation. Ya, kereta cepat ini juga untuk 6G juga, walaupun ini kita sebut FRMCS ya. FRMCS itu berbasis 5G. 5G yang untuk kereta itu baru keluar standarnya 2023. Nah, kalau kuantum itu belum ya, karena ini nanti mungkin 2026. Ya, standar kuantum seperti apa untuk 6G. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Kalau gagal nanti berarti masuk ke 7G nih kuantum. Ya, nanti tergantung internasional. Ya, kalau saya sendiri udah delegasi ITU di kuantum juga. Ya, ini kami menemukan coding baru. Ini sedang dalam proses kami patenkan. Dan kami mentargetkan nanti dikirim ke satelit dan melindungi Indonesia dengan kuantum. Dilindungi dari atas, ya semua koneksi di bawah itu secure dengan kuantum teknologi. Oke, ini adalah 5 flagship dari lab kami di Telkom University. Terus, oke, ini saya lanjutkan, ya ini eksperimen untuk MCRBS kami di Bandung ya. Dan ini proven, ya alhamdulillah. Bentar, saya izin minum dulu. Oke, ya ini sudah proven, kemudian kami bawa ke Papua juga bisa. Ya ini connect dengan ini saya mengikuti open run
Zoom-nya ya. Nah, ini dari saya ngomongin dari Papua ya, dan gunakan antena ini ya untuk koneksi dengan Zoom di Bandung. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terus kemudian ini kami implementasi di Padang Februari kemarin dan kami tambahi solar cell. Walaupun ini kami masih belum tahu ya, ini kayaknya masih kurang ya untuk memancarkan power yang luas ya. Maka ini sebenarnya masih kurang sebenarnya. Cuma karena ini masih dalam tahap awal ya, yang penting jalan dulu kan. Mengenai efisiensi nanti terus dikembangkan. Ini sudah, dan ketika ditaruh di atas mobil ya, ini nggak connect ke listrik manapun, kami menggunakan genset atau baterai, ya ini bisa connect menemukan korban ya saat mobil ini berjalan. Oke, tadi itu adalah contoh flagship kami. Dan sekarang ini adalah teknologi 6G ya. 6G itu setara dengan 5G karena menggunakan bandwidth yang lebar juga. Ya, bedanya adalah kalau 5G itu pakai double FFD, kalau Wi-Fi tidak. Wi-Fi masih pakai single, walaupun sebesar ini gitu ya. Masih pakai single FFD. Jadi kalau dari segi efisiensi akan kalah dengan 5G, tapi dari sisi murah dan gratis itu akan Wi-Fi lebih banyak gratisnya. Ya. Harganya juga murah, bisa dibeli di mana-mana. Karena unlicensed bandwidth-nya. Nah ini yang mungkin negara kita, saya juga sangat paham ya, kalau unlicensed berarti tidak ada pemasukan bagi negara. Kalau license itu ada pemasukan bagi negara. Nah ini yang harus kita sikapi dengan baik. Ini 5G, kemudian ini 6G ya. Bedanya 5G dengan 6G itu ada kata-kata full atau extreme. Ya, misalkan atau ultra. Kalau MMTC ultra, kalau AMBB namanya fully, kalau URLC dikasih extreme. Nah, tapi ada yang baru itu dua, yaitu ELPC Extremely Low Power Communication sama LDHMC, yaitu Long Distance High Mobility Communication. Oke, saya lanjutkan. Ini beda 5G dengan 6G ya, jadi ada intelligent di sini, sedangkan 5G tidak. Ya, kemudian yang baru lagi adalah ada LDHMC dan ELPC kalau 5G tidak. Terus kemudian speed-nya ya, kalau 6G di atas 1 tera, 5G di 20 giga, 4G 100 mega. Kemudian kecepatan 5G 500 kilo, 6G 1000 kilo. OEM sama LIS atau Large Intelligence Service, sama Quantum Communication sama Artificial Intelligence yang nggak ada di 5G. Nah, kita untuk menuju 6G itu kita masih punya 9 tahun dari sekarang. Masih ada 2022, 2023, 24, 25, 26. Nah, 26 ini nanti rilis 6G standar keluar mungkin ya. Mungkin, tapi masukan dari internasional 2022. 2021 kita udah launching 5G, dan saya udah menulis 6G di sini. Dan saya juga ikutan ITU untuk Quantum Communication, dan kita juga udah launching 5G di Indonesia. Ya. Maka komplit ya. Nah, dari komplit tadi ya, ini saya juga coba hitung kecepatan brain, kecepatan otak manusia ya. Nah, kalau kita bandingkan kecepatan 6G itu otak manusia 20.000 terabit per second. 6G kan 1 terabit per second tadi ya. Jadi kita 20.000 lebih cepat daripada 6G nanti, insya Allah. Tapi saya nggak tahu 7G itu berapa kali tera nanti. 8G berapa kali tera. Dan saya menduga nanti akan saturasi ya, mungkin telekomunikasi nggak akan bisa nambah terus. Ketika kecepatan sudah tinggi, nggak akan mampu alat itu mencacah, melakukan sampling. Dugaan saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu berhenti di 7G atau berhenti di 8G nanti. Kenapa? Karena kalau saya sebagai seorang Muslim ya, jadi saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ini takwim di sini adalah sebaik-baik ukuran, sebaik-baik bentuk begitu ya.
maka dugaan saya nanti 6G atau 7G nggak akan bisa melebihi 20.000 tera. Dugaan saya ini ya. Karena sampling itu sulit sekali ya. 1 detik itu kan sama. Tetapi kalau kita mau isi 1 miliar, kalau 1 tera kan berarti 1 miliar. Ya. 1 miliar bit di dalamnya gitu. Kalau 1 juta 1 mega ya, 1 juta 1 mega, kemudian 1 giga, 1 miliar 1 giga ya. 1 juta 1 miliar, kalau 1 tera itu 1 triliun. 1 tera 1 triliun. Jadi 1 triliun bit dalam 1 detik itu udah susah itu kayaknya. Apalagi nanti mau di atas triliun ya. Di atas triliun itu apa ya, di atas triliun itu kalau di dalam bahasa Inggris peta ya, 1 petabyte itu 1000 triliun atau 1000 tera. Nah itu dalam rupiah apa, di atas 1000 triliun apa. Nanti silakan dicari kalau misalkan nanti Indonesia masih akan menggunakan uang sebanyak itu. Oke ya, jadi itu mudah-mudahan terbayang 6G-nya. Berikutnya Indonesia 2045, SDM itu ada di nomor 1 ya, jadi penguasaan SDM dan ilmu pengetahuan, terus kemudian ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan ketahanan dan tata kelola pemerintahan. Ini 4 pilar Indonesia 2045. Dan poin saya sebenarnya di sini. Jadi teman-teman yang seandainya malam ini mengambil kuliah ini ya, berumur 10 sampai dengan 20 tahun ya. Ya, 10 sampai dengan 20 tahun, maka nanti 2045 teman-teman akan berumur 45 sampai 54 tahun. Kalau sekarang berumur 0 sampai 9 tahun, berarti adiknya teman-teman ini ya. Mereka akan berumur 35 sampai 45 tahun di tahun 2045. Artinya apa? Artinya mereka adalah menjadi pemuda yang powerful kan di umur-umur ini. Mungkin menjadi presiden Indonesia nanti tahun 2045. Yang sekarang sedang SMA atau SMK begitu ya. Itu adalah calon pemimpin kita tahun 2045. Nah, kalau misalkan pemimpin ini tidak di-upgrade dari sekarang, nanti ya kita gini-gini aja tahun 2045. Nah, itu saya sebenarnya was-wasnya di situ ya. Dari teknologi kalau no action, dari yang sekolah ini kalau sekolahnya nggak serius, jadi nanti jadi pemimpin nggak serius juga. Mudah-mudahan nggak begitu sih. Terus riset akan ditambah dari 0,1% sampai dengan 1,5 sampai 2%. Kalau internasional sekarang itu 3% ya. Terbesar di dunia itu 3 sampai 3,5%. Nah, kita 2045-nya 3 masih belum sampai ya. Ya nggak tahu ya, nggak apa-apa sih. Kalau memang pemerintah maunya seperti ini ya, kita sebagai ilmuwan ya nurut saja kalau misalkan nggak bisa memberikan masukan. Tapi kalau misalkan kita dihargai oleh pemerintah bisa memberikan masukan, ya kita berikan masukan. Mungkin harus 3%, nggak 2%. Terus poin satu lagi adalah indigenous technology. Itu adalah teknologi ciri khas Indonesia. Saya pengen OTH tadi adalah bagian dari itu. Selain maritime, biodiversity, material and disaster and recovery. Jadi Patriotnet saya itu sebenarnya cocok untuk Indonesia 2045. Jadi kami harus teruskan ya teknologi itu untuk Indonesia. Terus ini teknologi yang lain sampai dengan 2045 adalah digital teknologi atau teknologi yang meminimalkan physical ya, yang menggunakan jarak fisik ya, yang memudahkan transportation dan logistik. Ya, kemudian renewable energy, health and medical technology, artificial intelligence, blockchain itu juga di sini. IoT dan big data dan security. Ini saya ambil dari sini ya, Januari 2019. Terus poin kita lagi ya, itu ini adalah contoh ya, teman-teman bisa lihat nih, contoh pendidikan publik, kemudian buku yang dipublis tahun ini misalkan ya. Ini adalah tweet yang dikirim hari ini ya, berapa juta ini? 327 juta. Ini saya ambil November 2020 ya.
terus misalkan energi yang terpakai, ya. Kemudian, nah ini cepat sekali saya geser-gesernya. Ya intinya misalkan ini 6 miliar ya, sigaret rokok yang dibakar ya, yang dibakar tiap hari 6 miliar di dunia gitu. Dan ini sebesar ini. Coba kita lihat tahun 2021 ya. Ini jumlah penduduk dunia sudah 7 miliar, 7,8 miliar. Terus kemudian yang meninggal tiap hari 31.000. Terus kemudian ini spend untuk kesehatan, untuk militer, terus mobil yang diproduksi tiap hari, ya, TV set yang terjual, ya, terus kemudian internet user tiap harian, kemudian tweet tiap hari, Google search tiap hari, ya, kemudian CO2 emission tiap hari, terus kemudian ini misalkan apa nih? Wah cepat sekali saya geser-gesernya. Ini teman-teman bisa lihat di Worldometer, ya. Ini ya intinya data itu bergerak terus seperti ini gitu ya. Jumlah di dunia secepat ini, maka dengan pendataan jumlah data yang meledak, itu komputer yang sekarang itu bisa jadi nggak kuat. Udah nggak kuat menganalisis, nggak kuat. Itu karena datanya banyak sekali kan. Kalau data nggak bisa dianalisis, itu data mati. Nggak ada maknanya. Gitu. Makanya kuantum yaitu menjadi poin kedua dari digital transformation. Jadi digital transformation itu terbagi tiga layer. Yang pertama layer pendigitalan atau digitalization. Kemudian yang kedua layer untuk menyimpan uang, menyimpan waktu. Yang ketiga layer untuk menghasilkan uang. Nah, layer pertama itu terdiri atas 3 job. Yang pertama adalah digital input devices. Jadi mengubah analog menjadi digital. Kemudian cyber physical system. IoT masuk di sini ya. Kemudian network, ya. Ini 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G masuk ke dalam layer paling bawah. Nah, layer menengah itu untuk analisis. Jadi perlu quantum computing, blockchain, sama artificial intelligence. Nah, setelah data itu memiliki makna, baru dijadikan bisnis kan. Digital business, operating model, baru di sini menghasilkan uang. Nah, kata kunci dari digital transformation sebenarnya 3 ini ya, quantum, blockchain, sama AI. Dan ini masuk di dalam Gartner Hype of Cycle ya, ada quantum computing, artificial intelligence, dan blockchain technology. Nah, kalau digital transformation Indonesia itu 3, infrastruktur, regulation, and ecosystem. Tapi ya mudah-mudahan ini satu nafas dengan digital transformation internasional ya. Ini saya ambil dari Volker Leng tahun 2021. Judulnya adalah Digital Fluency. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan ini masih inline dengan ini. Ya. Tapi mungkin beda pandang saja ya. Ini infrastruktur mungkin yang layer bawah, regulation. Nah ini regulation mungkin nggak ada di sini ya. Ekosistem. Nah ekosistem itu yang atas nih. Ekosistem kan digital business. Ini kan ngikutin ekosistem. Yang regulation ini mungkin, tapi menurut saya nggak setara dengan ini ya. Mungkin layer baru, mungkin layer dimensi yang lain. Ya, tapi itulah yang kita harus pahami bedanya digital transformation Indonesia dan dunia. Ya, kita sebagai anak muda harus paham ini ya, bahwa teknologi berkembang eksponensial, sedangkan konvensional leader itu mungkin linear, sehingga ada gap. Nah, gap ini harus diisi oleh anak muda. Anak-anak muda sekarang kan percaya kemampuan teknologi kan, tapi kalau orang tua bisa jadi nggak percaya kemampuan teknologi. Maka akan ada gap leadership di situ. Jadi ini harus diisi oleh startup. Nah ini yang tadi saya bilang ketika kuantum bertemu artificial intelligence, ini kuantum di sini. Kemudian dilakukan measurement, postulat ketiga kuantum mekanik kalau ada yang dari fisika malam ini. Itu output yang terukur itu kan menjadi klasik, menjadi bit klasik, nah itu baru masuk ke AI. Kalau sudah menjadi bit klasik dari kuantum, itu menjadi AI, itu ada yang masuk ke AI lagi sama masuk ke kuantum. Nah kalau proses ini bisa dilakukan
kita bisa mengambil drug discovery, penemuan obat baru, data encryption dengan keren, logistik. Logistik ini adalah bisa digunakan untuk traveling salesman problem. Jadi memilih rute terpendek dan tercepat, yang nggak ngabisin bensin, nggak ngabisin waktu, dan pendek begitu. Kalau di total, itu kan harus pakai kuantum juga itu yang bisa menyelesaikan kalau titiknya banyak. Kalau big data ini, ya big data ini baru kedua ya, bukan kedua, keempat. Ya, ini data yang banyak tadi ya, yang perharian miliaran atau jutaan tadi ya. Nah ini kalau dalam telekomunikasi, kuantum ini trennya adalah ada di setiap node nanti. Ini yang masih klasik ya atas. Nah kalau sistem node kuantum ini ada di sini, sama digunakan untuk komunikasi. Mbak, waktu saya masih ada atau sudah cukup? Boleh kalau misalkan Prof masih ada yang ingin dijelaskan? 1 menit saja ya, 1 menit saja terkait dengan kuantum ya teman-teman. Kalau di klasik itu kita punya bit 0, 1, 0, 1 kan di klasik. Nah 0 dilambangkan dengan angka, 1 dilambangkan dengan gambar. Sehingga kalau teman-teman punya 11 bit ya 1111 1100 101, teman-teman menyimpan satu angka saja yaitu 2021. Tapi kalau teman-teman pakai kuantum, yang dipakai itu cat 0 dan cat 1. Dan kalau kuantum itu tidak berhenti di satu titik seperti ini ya. Tapi dia berputar terus. Makanya ini karena berputar ya, dia dalam bentuk superposisi atau penjumlahan state, jadi tidak diam di satu tempat. Nah, kalau teman-teman punya 11 koin yang tidak diam, berarti teman-teman bisa menyimpan semua angka dari 0 sampai 2047 ya, dalam satu proses ya. Kalau ini kan sama-sama 11 tapi hanya satu angka. Kalau kuantum sama-sama 11 tapi disimpan semua angka. Semua angka disimpan atau semua angka dia bisa hasilkan. Nah, kalau diproses itu di kuantum itu lebih cepat karena sekali proses bisa dapat 2 hasil. Ini kan yang pepatah Jawa bilang, bukan pepatah Jawa, pepatah Indonesia ya. Sekali dayung 2 atau 3 pulau terlampaui, itu kuantum sebenarnya. Sekali proses itu 2 atau 3 hasil didapat. Hanya sekali proses dalam ini kalau di sini adalah Kron ya. Di sini XOR di sini adalah Kronecker di sini. Nah, kalau berikutnya ya, kalau di dalam klasik ya itu kita fokus kepada satu step. Ya, satu step saja. Tapi kalau kuantum kita ya tadi ya karena ada superposisi maka jadi banyak. Semua jalan itu bisa dites sekali waktu gitu. Dan kalau di kuantum dicari probabilitas paling tinggi. Makanya dia cepat. Oh ini baterai saya mau habis. Oke, itu. Terus kemudian kalau teman-teman punya 300 qubit, ya itu bisa menyimpan angka sebanyak ini ya. Ini kan cukup untuk memberi atom di alam semesta. Nah, terus kemudian ini komputer di dunia ya sampai dengan 2020. Ya, terus kemudian ini contoh ya, contoh gambaran quantum computer ya. Terus kemudian ini aplikasi ya, aplikasi untuk bisnis ya, ini untuk kriptografi. Jadi kriptografi itu pakai modulo ya. Yang dikirim hello, ini message-nya adalah 2, tapi yang dikirim itu 4. Yang encrypted. Jadi 2/5 modulo 14 sama dengan 4 kan. Ini yang dikirim. Dan menggunakan public key 514. Nah, private ini yang nggak dimiliki oleh masyarakat. Ini yang harus dijebol itu, menjebol ini sebenarnya. 1114. Karena kalau teman-teman punya private key, maka 4 ini dipangkatkan 11 mod 14 dapat 2. Kan dapat message-nya itu ini. Nah, komputer klasik itu nggak bisa menjebol 1114 dalam waktu cepat. Tapi komputer kuantum itu dalam beberapa detik bisa dapat 1114 ini. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang. Sama ini bisa digunakan untuk optimisasi, dan ini sedang hot sekarang di dunia untuk optimisasi. Baik, ini berikutnya
slide untuk mendukung teknologi kuantum ya, Mbak Mutia. Dan ini saya berpikir ini harus mulai diajarkan ke anak SD ya, karena banyak perkalian atau penjumlahan baru di dalam kuantum yang tidak ada di dalam klasik. Jadi kalau knowledge anak-anak SD kita, SD, SMP, SMA itu nggak diupdate, maka nanti akan terlambat ketika teknologi kuantum ini menjadi teknologi yang urgent di dunia. Dan terakhir saya mengundang teman-teman semua untuk ikut di dalam SOF 2021 yang akan kami adakan di Bandung. Baik, itu kira-kira dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi yang sangat menarik ya tadi tentang 4G, 5G, dan 6G tadi. Sebenarnya tanpa kita sadari, ternyata kita dulu mikir, kayaknya udah deh sampai di 4G aja deh kayaknya. Kita pakai 4G itu udah keren banget kalau dulu. Tapi ternyata sekarang ada lagi 5G. Ternyata nanti di tahun 2030 ada lagi 6 ya gitu, 6G. Jadi kita juga sebagai anak-anak muda ya di sini masih banyak pastikan anak-anak muda, kita harus siap lah untuk menghadapi digitalisasi itu sendiri. Menurut aku ya dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Khairul Anwar. Nah, mungkin sebelumnya ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait penjelasan tadi atau hal-hal seputar bagaimana sih peran telekomunikasi saat ini gitu dalam penyebarluasan informasi ke depannya. Boleh? Sudah ada yang raise hand? Ada dari Kak Rival Zamzam El Hasbi. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Pak Profesor Khairul Anwar. Ya, terima kasih Mas Rival. Silahkan. Rival. Bagaimana cara kerja jaringan 6G? Karena setahu saya gitu Pak, 6G itu memiliki kekuatan jaringan sebesar 1 terabyte per second gitu Pak. Nah, bagaimana teknologi 6G ini mengakomodir kekuatan jaringan sebesar itu, dan kira-kira apakah saya bisa meminta nomor WA Bapak jika Bapak berkenan, karena saya punya ide terkait Wi-Fi 6G yang tadi Bapak presentasikan. Jika gimana itu akan menguntungkan dua belah pihak, antara pihak operator penyedia layanan jaringan internet dan juga masyarakat pengguna layanan jaringan internet. Terima kasih Pak Profesor. Ya, terima kasih Mas Rival. Konfirmasi dulu untuk pertanyaan kedua ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah Wi-Fi 6 atau 6G? Wi-Fi 6G, yang kan tadi kata Bapak itu digratiskan kan untuk masyarakat. Nah, itu Wi-Fi 6. Itu Wi-Fi 6 bukan 6G, Mas. Oh, Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi 6. Kalau 6G 2030. Kalau Wi-Fi 6 ya mungkin tahun-tahun sekarang. Oh ya Pak, berarti udah dekat gitu ya. Kalau Wi-Fi 6. Jadi yang ditanyakan Wi-Fi 6 atau 6G nih? Wi-Fi 6-nya Pak. Wi-Fi 6 ya. Kata Bapak Wi-Fi 6 itu digratiskan untuk masyarakat gitu ya Pak. Iya, ininya spektrumnya itu unlicensed. Unlicensed itu gratis, jadi nggak bayar. Oh iya Pak. Jadi yang nggak bayar frekuensinya ya. Oh, yang nggak bayar frekuensinya. Oh. Nah, jadi yang ditanya Wi-Fi 6 nih, bukan 6G kan? Ya. Oke. Jadi ininya bayar Pak, tapi untuk pengimplementasiannya dalam dunia internet. Oke, ya. Oke, makasih Mas Rival. Baik Pak. Saya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, nanti untuk handphone saya nanti boleh minta sama Mas Archif. Mbak Mutia, ini dikumpulin saja dulu Mbak. 3 pertanyaan gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Archif, silahkan Kak. Ya, bismillah. Sebenarnya ini tidak terlalu mengarah ke pernyataan, hanya sedikit merespon
respon dan mungkin sedikit curahan hati juga. Mungkin mendengar ceritanya Bapak, saya merasa kembali kuliah dengan banyak mata kuliah sekaligus berbicara tentang kemajuan teknologi. Cuman mungkin yang cukup menarik untuk saya ini kan Pak, ketika tadi berbicara tentang invention dan inovasi. Dan ini sebenarnya ternyata setelah saya melihat gambar pohon tadi itu, saya baru sadar ternyata dalam perjalanan komunitas yang saya bangun ini, Inspirasi Malam itu, saya cukup rakus dalam seolah-olah bisa mengambil semuanya. Saya invention juga dan mencoba inovasi juga. Karena kan dalam sesi kuliah kebangsaan ini kita mencoba memberikan cara pandang baru tentang metodologi dalam belajar. Artinya itu mengarah tentang inovasi. Nah, sementara di sisi lain apa yang kita bahasakan dengan inovasi ini, kita sedang mencoba sendiri mencari kerangka pikirnya di sini bagaimana maksudnya, karena kita percaya bahwasanya ketika kita berbicara tentang masyarakat, dia tidak akan mudah untuk diubah mindsetnya. Makanya salah satu fokus dari cara belajar baru ini sebenarnya mengarah kepada shifting paradigm, bagaimana kita mengubah mindset orang itu dengan lebih cepat. Nah, dan untuk memaksimalkan itu, kita berbicara tentang psikologi, kita berbicara tentang sosiologi, dan kita berbicara tentang teknologi. Dan ini mungkin cukup beratnya ada karena tidak semua orang bisa untuk menguasai keilmuan tersebut dalam waktu sekaligus. Jadi saya berharapnya gini sih, ketika memang suatu saat ini Inspirasi Malam mungkin bisa memaksimalkan itu semua, saya berharapnya kolaborasinya sangat dapat sih ketika Bapak tadi bercerita tentang bagaimana inovasi 5G, 6G, dan lain sebagainya. Cuman mungkin ini yang menjadi kekhawatiran saya sekaligus curhatannya, ketika kita melihat orang-orang hebat di Indonesia, kita melihat mungkin Pak Habibie dengan Mr. Crack, ternyata dia dibuang oleh Indonesia. Kita melihat kemarin mungkin tentang Pindad, bisa dibilang berbicara persenjataan dan sebagainya, mereka hebat, tapi ternyata tidak dihiraukan juga. Dan hari ini saya mendengar tentang seseorang yang baru, tentang bagaimana revolusi teknologi, dan saya nggak tahu apakah, semoga Bapak tidak bernasib yang sama. Amin, mudah-mudahan. Karena dan bahkan di perjalanannya kami berjalan ini, kita melihat juga banyak orang yang punya inovasi-inovasi baru tentang pandangan dia mau apa di 2030. Karena entahkah dengan digital currency dan sebagainya, sudah mulai banyak orang seperti itu. Sayangnya, semoga harapannya sih gitu, semoga ini bisa bertahan lah. Terus yang terakhir Pak, yang saya mau respon adalah ketika Bapak tadi mengatakan bahwa suatu saat kita harus lebih mempercepat pembelajaran anak SD, yang dia harus diajarkan perkalian dan pembagian. Nah, ini mungkin masalah Pak. Kenapa masalah? Karena ternyata ketika kita melakukan riset, Indonesia itu salah satu penyebab utama literasinya menurun adalah gegap hitung Pak. Kebanyakan dari kita gegap hitung, bukan nggak tahu menghitung Pak, tapi intuisi kita dalam menangkap angka itu, misal 2 kali 2 dalam waktu sekian detik, itu sangat lambat gitu. Sehingga itu menjadi satu alasan kita trauma terhadap matematika. Ini bisa diuji coba Pak, ditanyakan kepada mahasiswa-mahasiswanya mungkin, kenapa kamu pilih jurusan ini? Bisa jadi orang itu lari jurusan karena dia takut sama matematika. Jadi ini problematika juga Pak. Dan semoga ini mungkin bisa menjadi responnya Bapak ketika memang Bapak berharap matematika itu diajarkan lebih cepat di anak SD. Apa mungkin tawaran Bapak? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Archif atas unek-uneknya barusan ya. Pak, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Pertanyaan pertama terkait bagaimana 6G itu, teknologi 6G itu bekerja gitu Pak. Iya, ini kita mengumpulkan dulu Mas Rival. Oh iya Pak, baik. Jadi 3 pertanyaan dikumpulkan dulu. Yo, ya Pak. Ya. Baik, begitu Kak Rival. Mungkin ada dari yang lain ingin bertanya lagi? Satu penanya terakhir mungkin? Boleh? Oke, mungkin belum ada yang raise hand nih Pak. Oke. Profesor, silakan dijawab ya, mungkin. Kalau begitu saya jawab ya. Iya, Kak Rival dan Kak Archif. Ya, baik. Untuk
pertanyaan terkait dengan 6G ya. Jadi saya mohon untuk tidak, ini kepada semuanya ya, bukan kepada Mas Rival saja, untuk tidak tertukar antara Wi-Fi 6 dan 6G. Jadi kalau 6G itu seluler, ya 6G itu seluler, itu generasi seluler telecommunication. Sedangkan Wi-Fi itu bukan seluler. Wi-Fi 6 itu yang 6 itu adalah 6 GHz. Yang 6 itu adalah frekuensinya. Sedangkan kalau 6G yang 6 itu adalah nomor generasi, ya, nomor generasi bukan frekuensi. Oke. Oh, iya. Ya. Nah, cara kerja untuk 6G itu belum ditentukan ini, Mas. Karena kan 6G belum keluar standarnya ya. Jadi apakah 6G nanti menggunakan UFDM? Kalau UFDM dipakai di 4G dan 5G ya. Nah, untuk 6G kita belum keluar standarnya. Jadi sekarang masih dalam penelitian. Tahap pengembangan ya Pak? Gimana? Masih tahap pengembangan? Iya, jadi ITU itu sedang kita masukkan. Jadi kira-kira 6G itu harus bagaimana dari seluruh dunia. Maka yang diminta itu adalah institusi penelitian internasional. Termasuk 5G-nya Jepang itu ditanya, IEEE itu ditanya, kemudian tadi yang saya pimpin tadi Asia Pacific Wireless Group juga ditanya, ya apa masukan Anda terkait dengan 6G. Nah itu sedang dalam pengumpulan kriteria. Ya, jadi standarnya belum keluar, standarnya baru keluar tahun 2026 insya Allah, atau 2027 kalau terlambat, atau 2028 kalau terlambat banget. Tapi saya sebagai orang Indonesia pengen, kalau 5G kemarin kita udah lebih cepat, kita nggak terlambat banget kan, 5G kan kita terlambat hanya 6 bulan saja dari internasional. Nah nanti di 6G itu saya pengen kita lebih cepat, seperti Jepang ya. Jepang itu lebih cepat 5G-nya karena declare tahun 2019, sedangkan 5G 2020 kan. Jepang mendahului 1 tahun. Nah saya pengen Indonesia mendahului 1 tahun juga untuk 6G nanti gitu. Nah, kita bisa mendahului 1 tahun kalau kita udah mencoba-coba dulu kan. Sebelum standarnya keluar kita udah coba-coba, itu kita bisa. Karena kalau standarnya keluar nanti tinggal diganti kan. Tinggal diganti yang di luar dugaan kita aja yang diganti. Tapi kan beberapa case itu masih mirip-mirip gitu. Nah, nanti itu manfaat kalau kita mencuri start ya. Tapi ini mencuri yang baik maksudnya. Mencuri start itu adalah bagian dari mencuri yang baik. Nah, kalau kita bisa gitu, nanti kita bisa lebih dulu setahun. Itu terkait dengan 6G. Tapi kalau terkait dengan Wi-Fi 6, itu seperti Wi-Fi biasa sekarang, ya, tetapi frekuensi yang dipakai itu 6 giga. Ya, problemnya, bukan problem sih ya, kehebatannya adalah dia setara dengan 5G. Jadi Wi-Fi yang setara dengan 5G, ya, tapi harganya murah. Nah, ini yang saya sedang dilema ya. Saya sedang dilema adalah saya itu mengembangkan dua-duanya gitu. Membantu pengembangan 5G juga, membantu pengembangan Wi-Fi 6 juga gitu. Nah, yang dilema adalah kalau Wi-Fi itu marak, maka pemerintah tidak dapat pemasukan. Karena kan masyarakat nggak bayar kan, operator nggak ada yang bayar, uang gratis. Ya. Nah, kalau pemerintah nggak dapat masukan, saya nggak tahu itu termasuk rugi atau untung bagi pemerintah. Nah, kalau 5G jelas, karena kan bayar frekuensinya. Nah, kalau frekuensinya bayar, maka kepada masyarakat itu agak mahal kan jadinya. Jatuhnya. Tapi kalau Wi-Fi itu gratis, yang bayar ya kalau teman-teman beli device-nya saja. Beli antenanya ya, beli transmitternya, beli hotspotnya ya, itu akan bayarnya hanya beli itu aja, gitu. Hanya sekali kan bayarnya. Sama teman-teman bayar backbone ya, backbone-nya ke Wi-Fi tadi, hanya bayar itu aja, jadi kan murah gitu. Nah sekarang yang saya definisikan adalah sebenarnya yang pemerintah membuat regulasi itu untuk siapa gitu ya.
Nah, kalau saya berpikir bahwa pemerintah membuat regulasi untuk rakyat Indonesia, ya maka seharusnya ya dua-duanya itu bagus begitu ya. Ya, jadi karena kan kalau unlicensed itu masuknya ke rakyat kan, rakyat yang untung kan. Ya, walaupun nggak masuk ke negara tapi rakyat dapat langsung. Ya. Tapi ini masalah rumit ini ya, masalah rumit. Mudah-mudahan saya nanti bisa membuat kajian yang baik. Ya, berapa persen Wi-Fi 6, berapa persen 5G begitu ya, untuk kajian-kajian di masa depan. Jadi kalau terkait persentage saya belum bisa jawab kepada Mas Rival ya, untuk berapa persen Wi-Fi 6, berapa persen 5G. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus kemudian untuk Mas Artif ini bedanya invention sama innovation ya. Jadi definisi tadi Mas ya, itu ya definisi ini ya, itu sebenarnya ada di kamus gitu. Nah, ini sayangnya adalah jarang-jarang dari orang-orang itu membaca kamus gitu. Sehingga mereka ketukar antara inovasi dan invensi. Itu dari yang saya pahami ya. Ya, karena kan by default ya kita mengacu kepada definisi di kamus. Ya, kecuali ada tambahan pelebaran makna gitu ya. Jadi kalau ada suatu makna baru yang tidak ada di kamus, berarti kata itu mengalami pelebaran makna. Nah, dari definisi di kamus, kemudian dari experience saya, ya itu sesuai gitu. Definisi di kamus itu sesuai. Makanya saya mempercayai bahwa inovasi itu seperti ini gambarnya. Nah, terkait dengan inspirasi malam atau kuliah kebangsaan yang mengambil semuanya itu menurut saya bagus ya. Cuma mungkin persentage saja yang diatur. Berapa persen kira-kira inspirasi, berapa persen harus membahas inovasi. Begitu ya. Intinya adalah dilakukan itu untuk pembedaan invention sama innovation. Terus terkait dengan matematika ya, matematika di kuantum ya, itu karena ilmu baru, itu pun saya dulu waktu SD, SMP, SMA itu nggak belajar. Saya belajarnya ya baru setelah S3 ya. Setelah S3 itu baru belajar dan saya melihat wah ini kalau nggak diajarin dari kecil itu kayaknya akan susah nanti kalau berkembang begitu. Karena ini aturannya lain ini aturannya. Berbeda dengan matematika biasa. Nah, ini sebenarnya di bulan Desember, awal Desember dan pertengahan akhir November itu ada gratis pelatihan kuantum internasional. Ya, untuk level SMA. Saya menduga, wah, internasional sudah diajarin sampai SMA, tapi di desa kayaknya belum. Nah, saya melihat, wah, kayaknya kita harus begitu gitu. Entah itu yang mempelopori nanti inspirasi malam atau sekolah-sekolah itu silahkan. Tapi di internasional sudah dimulai. Tadi sempat saya capture tadi pagi ya. Tapi saya lupa masukin ke sini. Lupa masukin ke slide ini. Jadi itu adalah contoh, cari aja di Twitter nanti teman-teman, cari di Twitter, judulnya adalah International Quantum Computing atau apa gitu ya, yang mengadakan University of Waterloo, ya, atau bentar ya, yang mengadakan apa ya, tapi intinya itu, tadi saya capture, nanti kalau misalkan itu saya bisa kirim ke Mas Archif atau Mbak Mutia kalau ada yang tertarik, untuk ikut sekolah kuantum. Intinya di internasional itu sudah dimulai dari sebelum S1 gitu. Untuk matematika ini. Dan itu China itu sudah mendahului karena sekarang China itu negara pertama yang implementasi kuantum dengan satelit. Yang kemudian kemarin sempat menjadi hoax ya.
bahwa China sudah rilis 6G. Saya ketawa-ketawa. Ada yang banyak sekali yang ngirimin video ke saya, Pak, ini kita kalah nih sama China karena China sudah rilis 6G gitu. Ya, terus saya balas bahwa bukan kalah, Pak, ini bukan 6G, Pak. 6G masih tahun 2026 nanti keluar standarnya. Tapi China ini mendahului dengan membuat eksperimen untuk kandidat 6G. Ya, nanti kalau ternyata 6G pakai ini itu mungkin Pak China akan punya paten banyak terkait dengan ini gitu. Tapi standar 6G-nya masih belum keluar. Ya. Dan mereka memulai tahun 2003. Kuantum ini mereka mulai tahun 2003 dan eksperimen tahun 2016. Tahun 2017 publish paper di Nature. 2017 ini sebelum COVID. Nah, saya mulai meneliti ini sebenarnya tahun 2013. Cuma kan karena karena saya sibuk juga ya. Saya tidak teruskan lagi riset itu dan baru kemarin saya mulai lagi 2019. Saya sih waktu itu juga selain sibuk, saya juga tidak melihat aplikasinya gitu. Karena kan di internasional sedikit sekali yang membahas kuantum ya, karena memang ilmu baru. Dan 2019 Google di sini ya tadi ya. Google itu kan memulai gitu. Google lawan IBM kan ya. Itu kan bicara, nah ini ya, Google AI sama IBM Q ya. Ini kan yang dimunculkan kuantum semua nih, komputer kuantum. Ya, dan ini dari sini itu saya ingat lagi gitu. Oh iya ya, kayaknya harus riset lagi kuantum gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya punya 2 paper. Dan alhamdulillah tadi sore itu paper kami yang kedua tentang kuantum itu diterima juga. Jadi nanti ya mudah-mudahan beberapa ada yang saya bisa patenkan di Indonesia dan nanti bisa eksperimen di Indonesia. Kalau tidak bisa, itu teman-teman jadi gini, kalau kita nggak punya alat di Indonesia, jangan give up. Teman-teman bisa bikin algoritmanya dulu, submit di top conference atau top jurnal. Nanti kalau nama teman-teman sudah muncul, teman-teman mau kolaborasi dengan internasional itu gampang. Tapi kalau teman-teman nggak ada publikasi apa-apa, mau kolaborasi, teman-teman akan ditanya, Anda siapa? Gitu. Jadi nggak boleh kita give up, misalkan, oh Pak, di sini nggak ada alat, ya udah nggak riset, nggak boleh. Jadi kalau nggak ada alat, riset yang kita bisa gitu. Tadi kan prinsip kita adalah kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semua. Nah dari situ nanti akan mudah bagi teman-teman untuk kolaborasi dengan luar. Nah itu sih Mas Archif untuk pertanyaan terkait dengan matematika yang mulai diajarkan ke anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Tapi di internasional sudah mulai ke SMA. Tapi nanti kalau sudah SMA saya kira akan turun ke SMP nanti. Tapi SMP kalau sudah nanti turun ke SD. Mungkin akan seperti itu untuk seterusnya. Baik, Mbak Mutia, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Rival dan Mas Archif. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana Kak Archif dan Kak Rival? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup? Untuk saat ini cukup, mungkin bisa melalui pribadi aja ketika ada memang yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Archif, Kak Rival atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir untuk kita. Adakah dari teman-teman bisa raise hand? Bagaimana? Dari tadi pesertanya terus bertambah nih, Prof. Tadi saya lihat di awal itu 45 orang, terus ketika Prof jelasin 51, nah sekarang sudah ada 57 orang gitu. Alhamdulillah. Jadi siapa tahu antusiasnya besar dari teman-teman untuk bertanya. Iya, mudah-mudahan.
Gimana teman-teman? Apa sudah cukup untuk kelas kita malam hari ini? Bagaimana? Kak Arsyif mungkin? Ada tambahan lainnya? Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, nanti mau saya tutup dengan menampilkan video ini ya. Kalau nggak ada yang bertanya. Tadi kan ini perlu saya jelaskan tadi ya. Oke, kalau gitu mungkin karena tidak ada yang bertanya, kita saksikan video dari Prof. Khairul. Nanti setelah itu baru kita tutup. Silahkan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutia dan teman-teman semua. Pertama ya, saya jelaskan dulu filosofi dari kuantum agar nanti bisa memahami videonya. Bahwa kuantum ini berawal dari kuantum mekanik ya, sebelum ke quantum information. Dan yang saya teliti adalah quantum information, bukan quantum mechanics atau quantum fisik. Kalau quantum mekanik atau quantum fisik mungkin teman-teman dari fisika itu lebih paham daripada saya. Ya, tetapi untuk quantum information, ya saya mungkin beberapa ada yang masih sama dengan classical information ya. Bedanya adalah di medium. Nah, mediumnya itu dimulai dari Planck ya, yang meneliti black body radiation. Jadi ini Planck ini berpikir bahwa alatnya rusak. Jadi black body itu mengeluarkan radiasi tapi tidak continuous, ya, tapi diskrit, ya, diskrit atau berbentuk titik-titik begitu, sehingga menganggap alatnya rusak. Dan waktu eksperimen yang kedua, kok hasilnya sama begitu. Nah, akhirnya dia berkesimpulan bahwa ini memang bukan alatnya yang rusak, tapi memang kuantum seperti itu. Jadi memang itu disebut kuantum karena quantize ya. Kuantum itu karena dari quantize. Quantize itu berarti kan loncat-loncat kan, dikuantisasi kan. Jadi loncat-loncat. Makanya orang menyebut quantum leap itu juga karena dia tidak continuous ya. Itu filosofi dari kuantum ya. Dan kemudian berkembang terus sampai dengan tahun 2000-an ada komputer kuantum. Nah, kalau di klasik itu gelombangnya continuous seperti di bawah ini ya. Tapi kalau di kuantum bulat-bulat seperti ini. Bulat-bulat dan diskrit ya. Nah, kalau bulat-bulat dan nyambung itu namanya optical angular modulation, itu untuk calon 6G juga ya, OEM. Nah, bedanya lagi adalah kalau di classic bit 0 dan 1 atau atas dan bawah ya. Jadi ini plus atau minus itu di klasik. Tapi kalau di kuantum itu state. Jadi seluruh pola ini ya, itu bisa mengandung informasi atau membawa pesan. Seluruh posisi di pola ini membawa pesan. Kalau di klasik tidak posisi berbentuk bola ya, hanya atas dan bawah. Nah, itu yang bedanya klasik sama kuantum. Terus kita lihat di video ini ya. Bentar, kalau video saya harus share. Bentar, saya harus share sound ya. Bentar, saya share sound. Ya. Nah, kita lihat video ini ya teman-teman ya. Ini nanti, jadi intinya security itu sekarang tidak bisa 1000-an kilometer, biasanya hanya 600-an kilometer. Kenapa? Itu karena fiber optik bisanya sampai 650 kilometer. Nah, kalau misalkan jarak dari dua kota itu ribuan kilometer, dan teman-teman di antara dua kota itu mau dijamin aman komunikasinya, maka kuantum harus dikirim ke satelit. Karena kalau fiber optik hanya 650 km saja. Tapi kalau jaraknya 1000-an kilometer atau 2000-an kilometer harus pakai satelit. Nah, ini satelitnya seperti ini. Jadi ini disebut sebagai entanglement based secure communication. Tuh kan yang dikirim kan bulat-bulat kayak tadi kan ya. Memang seharusnya seperti itu. Gambarnya seperti itu untuk kuantum. Dan ini mereka meneliti ini 14 atau 15 tahun ya. This landmark experiment is possible because the researcher team managed to increase the efficiency of the photon distribution, collection, and measurement to such a level that it allows the generation of a secret key. This experiment no doubt represents a milestone on the way towards making quantum secure communication a reality. 它主要就依赖于
这个纠缠的概念，因为纠缠 Ya, 呢， coba 你 kita, 往两个地方分发的 teman-teman 时 bisa 候， lihat ya 如 jarak 果 antara 中 dua 间只 kota 要有 tadi 任 itu 何 kan 一个光卡被看到 1120  过的话，这个纠 kilometer. 缠就没有了。那么你就 Jadi 知 ini 道 eksperimen 这个密 terjauh 码是 yang 不 bisa 安全 dilakukan 的。就是 manusia 说，哪怕这 saat 卫 ini 星是 menggunakan 你所 kuantum. 不信的人造的，那么最后 Itu 这个 seperti 密钥 itu. 分发之后，如果它能够满足一定的关系，它也是安全的。它利用空间信道的衰减的比较少，把就是点对点的这个现场的这个密钥分发的距离呢，由100公里量级呢提升到了1000公里。 Dan ini sudah dimasukkan ke ICU gitu ya. 4万个密钥，这就对于一些 Saya 绝 melihat 密的或者说高密集的 mereka yang konsisten itu pemerintah ini. Jadi pemerintah meminta universitas menentukan riset ini jadi riset negara gitu. Ya didanai 15 tahun. Nah, kalau kita itu problem kita adalah kalau pemerintahnya ganti, risetnya ganti. Itu salah satu menurut saya problem kita ya. Jadi saya nggak tahu itu bisa diperbaiki enggak gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah ganti ya, riset presiden ganti gitu, kalau bisa peneliti itu jangan ganti gitu. Jangan misalkan dulu ada strategi ini terus diubah, nggak ada didanai lagi. Nah, kalau seperti itu riset-riset seperti ini akan mati kita. Ya, ini kalau yang dilakukan Cina itu bisa bertahan terus. Dia eksperimen pertama kan di luar lab ya mungkin jaraknya 10 km, di bawah di permukaan bumi terus extend 40 km, extend 95 km, extend 100 km. Ya, kemudian ketika sudah mencapai 100 km dan sukses terus, baru mereka kirim satelit. Itu kan bukan riset sehari 2 hari, tapi itu riset selama 14 atau 15 tahun gitu mereka baru sukses. Nah, menurut saya Indonesia harus begitu juga. Pertama menentukan riset apa yang menjadi riset negara atau teknologi apa yang akan dijadikan teknologi negara. Habis itu didanai terus, jangan ganti-ganti. Itu baru benar. Nah, orang Jepang yang riset laser aja ya, riset laser itu 40 tahun risetnya. Kalau risetnya 40 tahun laser terus, pasti menemukan sesuatu kan. Jadi karakteristik itu akan hafal di luar kepala gitu. Tapi kalau risetnya ganti-ganti, nggak akan hafal banyak. Makanya kan sulit kita buat atau memiliki Nobel kalau riset kita itu ganti-ganti. Oke, mungkin itu Mbak Mutia ini sedikit pendapat saya gitu. Bagaimana Indonesia ini bisa menghasilkan sesuatu flagship tadi ya, dan banyak perubahan yang mungkin harus kita usulkan untuk negara kita yang kita mulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Prof. Semoga bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman semua dan semoga Prof lancar juga nih mewakili Indonesia nantinya seperti itu untuk kemajuan teknologi di masa yang akan datang ya Prof. Jadi beruntunglah teman-teman yang di sini ketika nanti Prof. Khairul Anwar berhasil lagi untuk mewakili Indonesia, bahwasanya teman-teman sudah pernah nih dalam satu kelas bersama dengan Prof. Khairul Anwar. Seperti itu. Oke, sebenarnya dapat saya simpulkan ya sedikit bahwasannya tanpa kita sadari inovasi itu akan terus muncul ya seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, nggak bisa kita pungkiri juga gitu, dan kita tidak bisa berhenti diam di tempat, bahwasannya memang ada sesuatu teruslah pergerakan yang akhirnya maju untuk membawa kita. Terus lalu juga digitalisasi akan terus mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam bentuk komunikasi, penyebaran informasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan pendidikan yang saat ini kita rasakan. Seperti itu. Baik, terima kasih